memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1 dan 2. Dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami beribadah pada hari ini dalam ibadat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami melalui kematian dan kebangkitannya. Peliharalah kami dalam iman dan pengharapan yang teguh, supaya dengan penuh kerinduan kami tetap menantikan kedatangan Tuhan kami yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami demi pengorbanan anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada hari ini, pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 6. Seperti biasa kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah dia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Demikianlah pembacaan episode kita untuk hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki pengakuan dosa, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, masing-masing berdoa dalam hati. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menjambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 2. Berkumandang suara dari segera, kirimlah jayamu, banyak jiwa dalam dosa menggera, kirimlah jayamu, kirimlah
cerita dari hikmat jayamu, bantuanku berikan jangan wajahmu, hikmat jayamu, hikmat berita Injil menyertai yang terlelah, hikmat berita Injil menyertai yang terlelah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukuri segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan anakmu Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan tetap menyertai kami, memampukan kami Tuhan. Jikalaupun Tuhan Yesus telah kembali ke surga, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Tapi kuasa Roh Kudus yang boleh diam di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami Tuhan untuk kami boleh hidup senantiasa di dalam kasih Tuhan. Jikalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus yang diam di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan, memampukan kami hidup di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa atas kami, inilah Tuhan kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Begini bunyinya firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, menghayati serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya di hari perayaan Yesus naik ke surga ini mendatangkan sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika saya masih kecil, setiap saya merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, saya selalu melihat ke atas langit. Saya hanya membayangkan bagaimana Yesus terangkat ke surga itu. Saya membayangkan bahwa Yesus sudah ada di atas langit. Dan setiap saya melihat langit itu, saya tersenyum. Saya tersenyum, seakan-akan saya membayangkan Yesus melihat senyuman saya ketika dia terangkat ke surga. Peristiwa Yesus terangkat ke surga digambarkan pada hari ini ketika Yesus berapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau kita melihat memang perikop kita ini tidak terlepas dari ayat 9 dari pasal 16 Markus ini. Dikatakan bahwa ia sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan juga ia menampakkan diri kepada perempuan lain dan ke beberapa orang lain. Bahkan ia telah menampakkan diri kepada 2 orang dari para muridnya. Tetapi 2 orang itu tidak percaya bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan hari ini dinampakkan, terutama di 14 dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada 12 orang itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bahwa ketika Yesus menampakkan diri sekalipun kepada beberapa orang lain yang bukan murid-muridnya
percaya. Karena bagi mereka harus melihat Yesus secara langsung, baru mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu, peristiwa pada hari ini berikut kita menggambarkan bagaimana justru setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia mengutus murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke sorga. Ada dua hal yang boleh kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama sekali, dikatakan di ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi. Itu berarti pindah dari tempatnya ke tempat yang lain. Itu berarti ada aktivitas yang harus dilakukan supaya pergi ke seluruh dunia, ke segala tempat, dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu di ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bahwa Yesus mau katakan bahwa siapapun orang ketika dia menerima Injil, kalau dia percaya, maka dia dibaptis dan dia akan diselamatkan. Tapi siapapun orang yang tidak percaya akan berita Injil, dia akan dihukum. Yang saya harapkan kita jemaat GKP Bogor bukanlah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada berita Injil, supaya kita tidak dihukum. Tapi justru kita harus orang-orang yang percaya, karena kita sudah dibaptis, dan kita harus meyakini bahwa kita akan diselamatkan dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan bahwa setelah kenaikan Yesus, ada tanda-tanda yang akan menyertai orang yang percaya. Disebutkan yang pertama, mereka akan mengusir setan demi namaku. Lalu disebutkan, berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Lalu disebutkan, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Lalu mereka akan menopang tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Ini mau katakan bahwa bagi setiap orang yang percaya, Yesus memberikan kuasa kepada orang yang percaya. Bukan hanya kepada murid-murid Yesus, tapi kepada setiap orang diberikan kuasa untuk mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru, bahkan mereka bisa memegang ular. Bahkan ketika mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Menopang tangan bahwa mereka akan sembuh. Saudara-saudara, mungkin kita orang yang bukan bisa mengusir setan, atau kita bukan orang yang bisa berbicara dalam bahasa yang baru, atau mungkin kita bukan orang yang bisa memegang ular. Tapi ingatlah, mungkin kita adalah orang yang bisa memberikan kesembuhan bagi orang ketika kita menopang tangan, ketika kita berdoa atas mereka. Bahwa ciri-ciri ini tidak harus ada terjadi pada satu orang, kelima ciri ini. Tapi bisa saja ada orang bisa mengusir setan dalam namaku. Tapi di orang lain dia bisa juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Tapi di orang yang lain juga bisa dia memegang ular. Atau di orang yang lain bisa meminum racun paling tidak mendapat celaka. Tapi ciri ini ada dalam kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu jangan kita merasa tidak pede ketika kita tidak bisa mengusir setan. Walaupun demikian, tapi Tuhan pasti memberikan kelebihan dalam hidup kita. Asalkan kita percaya kepada-Nya. Itulah. Tapi bagaimana sesungguhnya kalau Tuhan menyuruh kita pergi untuk bergerak memberitakan Injil? Saya yakin di negara kita Indonesia ini yang sudah mengatur undang-undang, kita tidak bisa memberitakan Injil bagi orang yang sudah beragama secara sah di negara kita. Tapi yang pasti, kalaupun kita tidak bisa memberitakan Injil secara viral ataupun berbicara tentang firman Tuhan, tapi kita bisa menunjukkan firman itu yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita berbuat baik, dengan kita sopan santun, berbicara dengan baik, bahkan dengan kita menjaga persahabatan dengan orang lain. Dan harus disadari, di masa-masa sekarang, ketika orang karena virus corona ini sangat enggan untuk bertutur sapa, untuk cipika-cipiki pun tidak. Tapi pada masa ini kita bisa pergi ke tempat orang lain dengan cara bagaimana? Memberitakan Injil yang kita lakukan. Dengan cara kita hanya mendoakan saja.
Bahkan ketika kita menjaga jarak pun, itu salah satu cara kita memberitakan Injil pada saat ini. Berdoa, menjaga jarak, dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan kiranya cepat menyelesaikan virus corona ini. Oleh karena itu dalam kehidupan kita orang percaya, mari kita bergerak dari tempat kita. Walaupun tidak pergi keluar, seperti saudara-saudara kita yang pergi dari rumah ke rumah memberitakan Injil. Tapi beritakanlah firman itu dari tingkah lakumu, kelakuanmu, supaya firman itu menjadi Injil yang hidup di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa di ayat 20 disebutkan bahwa Allah turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Allah yang turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Saya teringat kalau kita melihat di Roma 8 ayat 28. Berbicara soal Allah yang turut bekerja. Dan memang ini kebetulan ayat CD saya ketika saya naik CD. Disebutkan begini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di situ disebutkan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Demikian juga di sini disebutkan tadi di firman Tuhan ini bahwa disebutkan bahwa Allah juga turut bekerja di tengah-tengah kehidupan para murid untuk memberitakan Injil. Allah bekerja dan meneguhkan firman, supaya firman itu yang disampaikan boleh bekerja dalam kehidupan orang yang mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu dan terkasih, kita harus meyakini di tengah-tengah kehidupan kita sekalipun berat atau tidak berat, ingatlah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan hari ini ketika kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, Dia meninggalkan kita orang percaya di bumi ini. Tapi kita harus meyakini, walaupun jarak antara bumi dan surga begitu jauh, ingatlah, kuasa Allah tidak terbatasi oleh jarak. Tapi Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan firman yang kita terima, sehingga firman itulah yang memampukan kita supaya kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga memang dalam kehidupan kita orang percaya, kita meyakini dan merasakan bahwa kita tidak perlu memiliki ketakutan untuk kita memberitakan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah turut bekerja di sana. Bapak Ibu terkasih, di tengah-tengah kehidupan yang kadang sangat membosankan saat ini, beraktivitas di rumah, bahkan kita tidak bisa keluar, bahkan di dalam melawan virus corona ini kita harus menjaga kesehatan kita, makan makanan bergizi, minum berbagai vitamin. Tapi kita harus ingat, segala pencegahan yang kita lakukan, ingatlah, itu boleh berfungsi ketika kita meyakini Allah turut bekerja di tengah-tengah segala usaha kita. Dan ketika Allah turut bekerja, Dia juga meneguhkan segala usaha kita, ataupun segala cara kita untuk supaya tubuh kita sehat, supaya virus corona tidak masuk ke dalam tubuh. Ketika itulah kita merasakan, kalau sampai hari ini kita tidak merasakan atau terhindar dari virus corona, itu karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam diri kita. Dia bekerja dan memampukan kita memiliki daya kekebalan tubuh yang sehat. Sehingga dalam kehidupan kita, virus corona, virus COVID-19 tidak bisa masuk ke tubuh kita, karena kita tolak di dalam nama Tuhan. Walaupun demikian, kita juga harus jangan merasa bahwa kita sudah merasa sehat, kita lalai dalam menjaga kesehatan. Tapi biarlah dalam kehidupan kita tetap berusaha supaya kita tetap fit, tetap sehat. Supaya dalam menjalani hidup dengan perlawan terhadap corona, kita dimampukan bahwa kasih Tuhanlah yang memampukan kita melewati segala sesuatu di dalam hikmat dan kasih Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dalam kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, kiranya juga kita diingatkan tugas kita untuk pergi dan beritakanlah Injil. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, sehingga kita boleh merasakan, kita boleh memberitakan firman Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan kita
untuk kita boleh pergi memberitakan firman ke seluruh dunia. Beritakanlah firman melalui tingkah laku dan perbuatanmu sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu mengajari kami untuk pergi dan memberitakan Injil Bapa ke seluruh dunia. Biarlah Tuhan, walaupun kami hanya pergi ke tetangga kami ataupun ke keluarga kami sekalipun untuk memberitakan Injil, tapi kami tahu Tuhan, itu adalah langkah kecil yang bisa kami lakukan. Langkah awal kami memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, kami boleh meyakini bahwa Allah turut bekerja dan meneguhkan firman yang kami sampaikan, supaya firman itu berakar berbuah dalam kehidupan kami dan bagi setiap orang yang boleh melihat Bapa dari firman itu. Kiranya kasih dan kuasa Yesuslah di tengah-tengah kehidupan kami, jika kami merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, kami merasa diyakini dan diteguhkan Tuhan bahwa Engkau kembali dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, orang yang percaya kepadamu. Karena firman-Mu tadi mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi bagian orang yang tidak percaya yang akan memperoleh hukuman. Biarlah Tuhan memampukan kami. Kami adalah bagian orang yang percaya dan dibaptis, sehingga kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena kami percaya, iman kami kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, Jemaat GKP Bogor. Di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Bapa, kehidupan bangsa kami Tuhan, yang sedang dilanda virus corona ini Tuhan, Kau kuatkan kami melewatinya dengan hikmat dan kuasa Tuhan, supaya kami boleh memiliki keyakinan Bapa bersama dengan Tuhan. Kami boleh memelihara kesehatan, kami boleh tetap menjaga tubuh kami supaya tetap kuat dan sehat Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kami melewati kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Bapa, kasih dan kebaikan-Mu kami rayakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doa syafaat dibawakan oleh Penatua HSJ Siahaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Bapa di surga. Pada hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana 2020 tahun yang lalu Kristus yang sebagai juru selamat kami sudah naik ke surga, meninggalkan dunia ini dan meninggalkan pelayanannya yang sudah diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya walaupun Yesus yang sudah ke surga, tetapi kuasa, teladan, kasih, dan firman-Nya tetap berkuasa bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami dapat merayakan penuh dengan sukacita di hari kenaikan-Mu. Oleh karena Tuhan, nyatakanlah kasih dan sukacita-Mu itu kepada kami, agar kami tetap teguh dan berpengharapan akan kasih setia-Mu ya Tuhan, selama kami terus berjuang dalam hidup ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami, dari Presiden, baik jajarannya para menteri, bahkan seluruh pemerintah daerah yang saat ini terus memperjuangkan di situasi badai pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami yang tertinggi hingga terendah. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kuasa, dan juga kesehatan, agar mereka dapat mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini bagi bangsa negara kami yang saat ini banyak memakan korban, bahkan juga sangat berdampak bagi kehidupan kami di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gugus COVID yang sudah dibentuk, baik dari pusat, provinsi, kota di Bogor ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, memberikan hikmat dan akal budi, agar dapat menyelesaikan tugas mereka dengan tanggung jawab yang besar ya Tuhan.
juga buat para medis rumah sakit, baik dari dokter, perawat, dan seluruh perangkat-perangkat rumah sakit. Tuhan berkati, yang saat ini sedang gencar-gencarnya dalam memperjuangkan masyarakat yang dalam terserang penyakit, baik penyakit COVID-19, bahkan juga wabah saat ini, demam berdarah, dan semuanya. Tuhan berkati mereka. Di situasi sulitnya mereka berjuang, tapi kami yang percaya bahwa Tuhanlah beserta dengan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat GKP Bogor yang tidak dapat kami sebut satu persatu, Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan, yang berulang tahun pada minggu ini, bahkan juga berulang-ulang tahun dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati juga, Tuhan. Juga buat anak kami yang dalam bersekolah, baik sekarang ini, ya Tuhan, belajar di rumah. Tuhan berkati, ya Tuhan. Berikan mereka kerajinan untuk menyelesaikan segala tugas-tugas mereka di rumah yang sudah diberikan oleh guru mereka, Tuhan. Juga buat anak kami yang akan lulus, Tuhan berkati, agar mereka tetap melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Anak kami yang sudah lulus dalam perkuliahan, Tuhan memberikan pekerjaan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan ilmu dan juga kemampuan mereka yang sudah mereka pelajari di perguruan tinggi. Juga buat anak kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, Tuhan berikan, ya Tuhan, pasangan hidup agar mereka dapat menggenapkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bila rancangan Tuhan indah pada mereka. Juga buat gereja kami GKP Bogor yang saat ini terus berjuang dalam memperjuangkan IMB gereja kami. Mari Bapa, satukan hati kami agar apa yang kami harapkan Tuhan yang kabulkan. Ya Tuhan, berdoa buat jemaat kami yang sekarang terkena dampak COVID-19 ini, ya Tuhan, yang dalam ekonomi dan juga yang terkena PHK, yang berimbas kepada kami. Mari Bapa, Tuhanlah yang menolong mereka. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan indah pada waktunya. Juga buat masyarakat di Kota Bogor yang terdampak, mari Tuhan berkati agar wabah ini tidak semakin terus-menerus berkelanjutan. Tapi kami yakin percaya di bulan Mei ini, kami harap dan kami mohon kepadamu, ini sudah berakhir, ya Tuhan. Dan kami menginginkan bahwa kehidupan kami normal kembali, beraktivitas, kami dapat bertatap muka, baik di gereja, baik dalam pekerjaan, dalam situasi bercengkrama yang kami harapkan dalam situasi ini. Masih banyak lagi yang Tuhan kami sampaikan kepadamu, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang sudah memberikan yang terbaik buat kami dalam doa dan pengharapan kami. Di atas semua itu Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, supaya doa ini tidak menjadi penghambat di hadapan-Mu. Dan doa kami, ya Bapa, kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1. Persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Begini punya firman Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Kita berikan persembahan kita. Lagu persembahan kita Kidung Jemaat 433 ayat 1 sampai 5. Mari kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga,
Kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan tumbangmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Engkau telah memanggil anakmu kembali ke hadiratmu untuk duduk memerintah bersamamu. Segala hormat dan puji kami panjatkan ke hadiratmu yang maha kudus, karena Engkau telah berkenan menyatakan wajahnya kepada kami orang-orang berdosa. Ya Yesus Kristus, Tuhan yang sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa, teguhkanlah iman dan pengharapan kami pada janji-Mu bahwa Engkau pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan berjanji akan mengutus Roh-Mu, Roh penghibur, yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Berilah kami keyakinan yang teguh bahwa Engkau tetap berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kenaikan-Mu dan memohon agar Engkau menuntun dan menerangi hati kami untuk senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu, agar pada kedatangan-Mu kembali dengan sukacita kami dapat mempertanggungjawabkan talenta yang Kau anugerahkan kepada kami masing-masing. Ya Kristus Tuhan Raja gereja kami, Engkau yang mendirikan gereja-Mu di atas dunia dan memelihara kehidupan semua orang yang percaya dan bersandar kepadamu. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu dan hidup dengan penuh kasih, kemurahan hati, sukacita dan damai sejahtera di hadapan-Mu hari demi hari, dan peliharalah kami dalam kasih setia-Mu hingga kami kelak Engkau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia dan kekal. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.